Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam ibadah bersama anak-anak SD Kristen Ebenezer 1 Manado melalui channel YouTube. Mari dengan senang hati kita memulaikan ibadah dengan menyanyi, kunyanyi haleluya. Semuanya disilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah bangunkan kami di pagi hari ini dan Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah walaupun hanya lewat online. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Mari Engkau tuntun kami agar kami dapat beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Silakan duduk. Okay, students, this time we will give our offerings through QR code. Please give your best to Lord. And let's sing together, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur
Okay, student, this time let's prepare our heart, our mind to listen the words of God. And before that, let's sing together, I Get the Joy. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Kita bersyukur kita bertemu lagi secara online. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesiapan hati untuk mendengar dan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang Tuhan kasihi, hari ini Memis dari SMP Ebenezer 2 dapat kesempatan untuk bertemu dengan kalian dan diberikan satu tema untuk mau ceritakan kepada kalian, yaitu Allah menghukum umatnya melalui pembuangan. Tuhan Allah menghukum bangsa Israel ke dalam suatu pembuangan. Maksud dari pembuangan ini adalah Tuhan memakai bangsa-bangsa lain menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menghukum bangsa Israel, dan di dalamnya adalah kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan cerita kita di pagi ini terambil dalam 2 Raja-Raja pasal 12 sampai dengan pasalnya yang ke-25. Dalam beberapa pasal ini ada menceritakan tentang Raja-Raja Yehuda dan Raja-Raja Israel. Ada yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan ada pula yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mem akan memberikan 2 bandingan cerita raja yang baik dan raja yang jahat. Nah, simak terus. Mem akan menceritakan pertama raja yang melakukan apa yang jahat itu namanya Raja Yoahas, Raja Israel, dan raja yang melakukan apa yang benar itu adalah namanya adalah Raja Yosia. Mari kita simak ceritanya. Yoahas, Raja Israel, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Yoahas ini tidak menjauhi apa yang dilakukan oleh Raja Yerobeam, yaitu menyembah berhala. Karena keberdosaan Yoahas, Tuhan menghukum mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram. Namun Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan, sebab Tuhan telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh orang Aram. Berikut adalah raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namanya adalah Yosia. Yosia, Raja Yehuda. Ia menjadi raja pada waktu usianya 8 tahun. Dan Yosia ini hidup seperti apa yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosia ini memerintahkan untuk
memusnahkan, merobohkan, menghancurkan patung-patung berhala yang disembah oleh orang-orang Israel, khususnya orang-orang Yehuda. Jadi dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yosia membawa pembaruan yang besar bagi kehidupan umat Yehuda. Ia memerintahkan semuanya umat Yehuda melakukan sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan yang terdapat dalam hukum Taurat. Pesan firman Tuhan, 1. Tuhan tidak mau umatnya hidup dalam dosa. 2. Tuhan memberikan penghukuman dengan tujuan supaya umatnya sadar akan dosa dan kesalahan mereka. 3. Meskipun manusia berdosa, Tuhan tetap mengasihi manusia. Dan bukti kasihnya adalah Ia mengorbankan Tuhan Yesus, mengutus Tuhan Yesus untuk menebus dan membebaskan kita dari dosa. Demikian cerita yang telah kami sampaikan kepada kalian. Kiranya kalian bisa meneladani sikap dari raja yang benar di hadapan Tuhan, yang melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu Yosia, dan kalian mau berusaha untuk tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan mari siapkan hati kita untuk mengakhiri pertemuan kita, cerita kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami diajarkan untuk melihat apa yang benar yang kami lakukan, yang akan kami lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya setiap kami anak-anak berusaha untuk melakukan segala sesuatu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat menjadi terang bagi sesama kami. Kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan belas kasihan satu dengan yang lain, dan tetap berusaha melakukan segala sesuatu yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati guru-guru kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pertemuan kita, perjumpaan kita secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Saya persilakan kita untuk berdiri dan mari sama-sama kita menyanyikan lagu Berkat Kemurahan. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for today, that all the students from Ebenezer, from grade 1 until grade 6, was done our activity of worship you. Lord Jesus, we thank you for your mercy and your love, and bless all of us from today until forever. In the name of Jesus, we pray. Amen.
Demikianlah ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu pada ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.